Menanyakan tentang bimbingan konseling di sekolah ini. Yang pertama, menurut Ibu, bimbingan konseling itu apa? Menurut saya ya, bimbingan konseling itu ibarat kata tempat atau wadah untuk anak untuk mencari bakat dan minatnya. Jadi lewat dari bimbingan konseling itu kita bisa mengarahkan anaknya itu bakatnya kemana, minatnya kemana. Terus juga bimbingan konseling itu juga bagi anak-anak yang ada mungkin ada masalah seperti dalam proses pembelajaran, dia mungkin sering mengantuk atau tidak konsen dalam pembelajaran, itu kita bisa masukkan dalam bimbingan konseling, kita catat. Jadi tiap wali kelas mempunyai kertas bimbingan konseling permasalahan apa yang terjadi pada muridnya di dalam kelas. Bimbingan konseling, bagaimana perbedaan bimbingan dan konseling? Kalau bimbingan itu seperti kayak dulu kita selalu membimbing anak-anak, misalnya kalau dalam proses pembelajaran bagaimana misalnya Pancasila, bimbingan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam Pancasila itu sila pertama, sila kedua itu kita sebutkan bimbingan. Kalau konseling itu seperti konsul, misalnya kalau ada anak masalah kita konsultasi, kita mendengarkan keluh kesahnya anak, terus kita kasih nasihat, kasih jalan keluar yang terbaik, itu seperti itu konseling. Apa ada guru BK atau konselor di sekolah? Guru yang berpendidikan konseling itu nggak ada, tetapi wali kelas merangkap itu untuk menjadi guru konseling bagi peserta didiknya. Menurut Ibu, ada berapa bentuk layanan dalam bimbingan konseling di sekolah dasar? Bentuk layanan kita bisa, bentuk layanan secara tatap muka bisa juga. Terus bentuk layanan seperti kita mungkin kalau lewat itu kan ada paguyuban tuh di dalam WhatsApp, itu mungkin bisa wali murid sama wali murid sama wali kelas kita saling berkomunikasi untuk masalah, misalnya dalam kelas ada masalah seperti itu. Apakah di sekolah ini pernah menangani kasus-kasus yang harusnya ditangani guru BK? Kalau kasus pasti ada, tetapi dalam prosesnya itu kita masih bisa menghandle-nya. Biasanya kasus apa tuh, Bu? Kita sih anak-anak kelas rendah-rendahnya ejekan-ejekan, tukaran seperti itu aja. Tidak ada masalah yang lebih berat itu ada. Biasanya kalau yang agak kayak seperti tukaran yang agak jotos kayak gitu tuh biasanya yang anak kelas tinggi ya, gitu. Kalau anak kelas rendah masih belum pernah saya jumpa. Misalnya ada suatu kasus, Ibu sebutkan satu kasus dulu. Misalnya kasus apa itu? Nanti kita biasanya sih kalau kasus anak ini mungkin tukaran atau saling olok-olokan. Mana cara Ibu menangani? Pertama kita panggil dulu dari anaknya, misalnya si A dan si B, tapi itu kita memanggilnya di saat bukan jam pelajaran, tapi saat mungkin seperti kalau dia udah pulang kita tanyakan, karena kan sekarang tidak boleh harus ngejudge anak itu kamu seperti salah di depan, itu tidak boleh sekarang. Jadinya harus ada dua arah, komunikasi dalam dua arah seperti itu sih. Kita kasih tahu contoh-contoh yang baik, kenapa kamu kalau melakukan ini nanti terjadi seperti ini, seperti itu, kita kasih pengarahan. 1-2 pengarahan tidak berhasil, kita komunikasi sama wali murid. Untuk apa? Biar di rumah juga dijelaskan atau bagaimana. Kita cari solusinya seperti itu. Bagaimana cara Ibu guru untuk menangani anak yang kesulitan belajar? Pertama, kita cari akar masalahnya apa. Misalnya anak ini kenapa? Kita tanya dulu, misalnya kita ajak ngomong, ajak diskusi dulu. Kalau kita sudah tahu masalahnya apa, contohnya mungkin dalam keluarganya mungkin tidak diperhatikan pola tidurnya, kita panggil keluarganya, kita kasih tahu proses pembelajaran ini anak sering seperti ini. Jadinya kita melibatkan orang tua dan juga wali seperti saya juga dilibatkan. Jadi kita kalau sekolah kita nggak bisa menyalahkan anak itu seperti ini, pasti ada faktor juga dari keluarga, ya kan? Karena anak itu lebih banyak di dalam keluarga daripada di sekolah. Jadi komunikasi sama wali murid itu sangat penting. Jadi kalau misalnya anak ini kenapa tidak sering mengerjakan PR, kenapa gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak peserta didiknya kalau sekarang. Kita harus bertanya dulu kenapa, atau mungkin lupa.
Misalnya dia lupa dalam mengerjakan PR-nya, berarti kan kita ada peranan orang tua. Orang tua mengingatkan nggak sih di rumah ada tugas atau enggak dari peserta didik itu. Pernah tidak Ibu menangani kasus bullying dan bagaimana cara penanganan? Kalau bullying itu ya pasti. Terkadang kita nggak sengaja itu kadang-kadang kalau sekolahnya anak-anak sekarang itu memanggil atas nama orang tua, ya kan ya, seperti bullying itu yang termasuk kata saya itu termasuk bullying. Dan setelah saya menanggapinya itu kita membuat nyanyian. Ada ketiga itu sudah membuat nyanyian. Jadi kalau kita ngasih contoh terlalu panjang lebar ke anak-anak itu kadang-kadang nggak dipakai. Jadi kita buat dengan kayak permainan, kita nyanyi-nyanyi. Kalau ini nggak bagus kita terapkan di keseharian seperti itu. Kasus seperti apa yang sering Ibu temui selama pengalaman mengajar Bapak Ibu? Kayak dengan sih seperti itu, bullying anak-anak saling ngejar-ngejar. Tetapi kalau kasus yang berat itu pernah terjadi di kelas 6, itu sampai ada kepolisian karena ini masalahnya sepele. Awalnya saling olok-olokan antara laki-laki dan perempuan, namanya kelas 6 kan. Kemudian yang perempuan ini mungkin ngadu atau bagaimana ke orang tua, mengolah ceritanya itu seakan-akan luar biasa. Orang tua tidak terima, akhirnya orang tuanya kesini, dia nonjok anaknya itu, dan jadinya ada kasus seperti itu. Jadi orang tua yang laki-laki itu juga tidak terima, dia melaporkan ke langsung Kapolsek. Jadinya ya, tapi endingnya damai. Akhirnya damai dengan persyaratan kalau jika wali kelas yang perempuan itu main keras lagi langsung terciduk oleh kepolisian. Pihak sekolah bagaimana? Pihak sekolah bingung juga mau nanganinya bagaimana, karena dia itu orang tuanya temperamental, emosian gitu kan. Jadinya ya pihak perempuan difasilitasikan, kalau emang mau ke Kapolsek silahkan, kami akan menjadi saksi kalau emang orang tua tidak terima seperti itu. Apakah Ibu tahu mengenai tugas perkembangan siswa? Jadi tumbuh kembangnya peserta didik kita harus tahu, bakat minatnya peserta didik juga kita harus tahu. Karena sekarang di kurikulum merdeka kita tidak berpatokan. Kalau dulu kan kayak KTSP, kayak K13 itu berpatokan sama nilai. Kalau kurikulum merdeka itu kita mencari anak ini sukanya misalnya di non akademik. Kita nggak bisa maksakan anak itu harus bisa matematika, IPA, itu nggak bisa. Jadi kalau emang dia suka non akademik ya kita ajarkan, kita fokuskan ke non akademik. Nggak dikasih materi akademiknya dengan cara ya kayak project, ada project P5 itu yang kita arahkan. Apa yang Ibu ketahui mengenai SKKPD? Itu apa ya? Standar kompetensi kemandirian peserta didik. Saya belum pernah dengar. Sejauhnya belum. Apakah di SD dari pihak sekolah sering ada penyuluhan? Kalau boleh tahu penyuluhan apa? Ini sekarang kita kan lagi menyusun ARKAS nih. Penyusunan ARKAS itu keuangan sekolah dalam dalam 1 tahun. Dan kita sudah menganggarkan itu tentang narkoba dan bullying untuk itu penyuluhannya. Nanti penyuluhannya itu ada di tahap 1 atau tahap 2 lah, antara bulan-bulan itu nanti ada kita mengkoordinasikan atau memanggil dari pihak Kapolsek tentang narkoba dan pihak-pihak yang lain tentang bullying. Penyuluhannya itu. Gimana prosedur jika ibu atau bapak ingin mengadakan kegiatan penyuluhan? Prosedurnya yang pastinya kita membuat anggaran dulu, berapa, misalnya konsumsinya berapa, transportnya berapa, terus kita mengkonfirmasikan dengan pihak narasumber. Misalnya mau di bulan Juli, bisanya tanggalnya berapa, tanggal apa, terus biasanya honornya berapa, transportnya berapa, itu aja sih. Sama kasih undangan kepada wali murid kalau emang tanggal ini siswa-siswi atau peserta didik akan mengadakan penyuluhan, itu aja. Kira-kira kompetensi seperti apa yang harus dimiliki siswa selain kompetensi dalam kurikulum? Kompetensi kognitif juga bisa. Anak-anak itu sekarang itu kompetensinya itu kan kalau semuanya dalam pembelajaran oke lah kita ajarkan setiap hari. Tapi dalam mungkin ini
perilaku, tentang mental anak. Terkadang anak sekarang sama anak yang dulu tuh berbeda mentalnya. Anak sekarang ini mungkin karena fasilitas sudah dari orang tua ada, semuanya sudah ada, jadi itu dari mental sih menurut saya kurang. Terus juga sering, kalau zaman dulu namanya pembullying tuh, namanya zaman dulu tuh emang dari dulu kita ada. Walaupun dari zaman saya SD olok-olokan tuh ada, cuma hanya kita gimana ya, nggak baperan lah kalau zaman dulu, nggak sering ngadu ke orang tua, seperti itu aja tensinya. Ibu atau bapak di sini mengintegrasikan kompetensi itu di proses pembelajaran. Kan ada P5 itu kan ada Pancasila itu kan ada kreatif, gotong royong, kemandirian, terus banyak yang ada 5. Itu kita harus pasti itu masukkan tuh di tiap pembelajaran, pasti ada. Kalau evaluasinya ada nggak Bu dari program ekstrakurikuler atau penyuluhan di sekolah? Penyuluhan masih tahun depan, belum tahun ini belum ada penyuluhan. Tapi kalau ekstrakurikulernya pramuka. Kalau evaluasi dalam kelas ada tiap hari, evaluasi formatif namanya, evaluasi, refleksi, umpan balik itu ada. Itu evaluasi dari ekstrakurikuler? Juga lebih bisa tanyanya ke pembinanya gitu. Karena kalau kita ini cuma nggak ngerti, cuma dapatnya ya dapat nilai dari nilai pramuka. Bagaimana cara mengevaluasi program ekstrakurikuler tersebut? Mengevaluasinya dari pihak pembinanya itu memberi nilai akhir itu yang untuk dimasukkan ke rapot, tidak ada lagi. Tidak ada laporan dari pembinanya ngasih ke kita, cuma hasil laporan nilai itu aja.